Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana pada pagi hari ini keadaan Bapak Ibu Saudara? Luar biasa ya. Angkat tangan yang bila merasakan sukacita pada pagi hari ini. Mari angkat tangan semuanya. Luar biasa, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk pagi yang indah ini kita boleh kembali bersyukur bersama menikmati hadirat Tuhan. Kita bersama-sama menikmati kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena sepanjang kehidupan kita yang kita jalani dalam sepekan ini kita merasakan pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk saling memberikan jabat tangan yang penuh dengan sukacita kepada saudara depan belakang kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Ya, terima kasih. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat kemurahan Tuhan kita senantiasa selalu menikmati hadirat Tuhan, berkumpul bersama, beribadah bersama untuk memuliakan nama Tuhan. Kita akan membuka ibadah kita pada pagi hari ini, kita pujikan berkat kemurahan-Mu. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Saya undang saudara bangkit berdiri. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik Tuhan.
Terima kasih untuk cinta kasih Tuhan yang Tuhan beri dan anugerahkan bagi kami. Sehingga kami ada sampai hari ini. Dengan anugerah kesehatan yang Tuhan beri dan limpahkan kepada kami. Di hari Sabat yang diberkati oleh Tuhan, kami ingin mempersembahkan hidup kami lewat pujian penyembahan kami. Dan kami rindu disapa dengan benih kebenaran firman-Mu yang memberi kesegaran tubuh, jiwa, dan roh kami. Oleh karena itu kami ingin menyerahkan ibadah raya di pagi hari ini dengan satu pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Sang Pencipta langit bumi dan segala isinya, yang dalam kasih dan kesetiaannya tidak pernah meninggalkan buah perbuatannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Galatia pasal 3 ayat 6 dan 7. Secara itu jugalah Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Jadi kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, mereka itulah anak-anak Abraham. Amin. Silakan jemaat duduk kembali. Kita mengucap syukur boleh memasuki di minggu yang terakhir di bulan September. Waktu terus berjalan tiada terasa, tetapi yang perlu kita ingat dalam kehidupan ini, dengan terus berjalannya waktu, apakah juga mengalami pertumbuhan perjalanan iman semakin dewasa dan serupa seperti Kristus di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Itu penting. Proses hidup yang dialami oleh Sakius membawa dia, orang yang berdosa, orang yang dikucilkan, menjadi satu pribadi yang percaya kepada Kristus, mengalami pertobatan dan pembaharuan baik dari pola pikir, sikap, dan perilaku. Sehingga dengan demikian Tuhan Yesus sendiri mengatakan Sakius adalah anak Abraham. Tidak hanya Sakius, tetapi juga setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus, yang menghidupi kebenaran firman-Nya, mendatangkan damai di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan beri dan anugerahkan, dengan terus mewartakan Injil keselamatan, maka kita pun dicangkokkan menjadi anak-anak Abraham dan mendapatkan janji Allah. Apa yang dijanjikan Abraham, maka menjadi janji dan berkat bagi setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun
di bulan perdamaian ini akan berakhir secara liturgi di minggu terakhir ini, tetapi biarlah gaungnya terus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dimulai dari lingkup yang paling kecil, sederhana, dan dapat dirasakan dalam keluarga di mana Tuhan tempatkan setiap kita. Selamat beribadah, kasih kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan menyertai Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih. Penayangan video pelayanan PIPK ini sungguh memberikan kita semangat dan semakin motivasi kita untuk melayani Tuhan. Kita percaya Tuhan selalu membimbing dimanapun kita ditempatkan. Di mana kita melayani, Tuhan senantiasa memberikan kekuatan iman bagi kita. Kita akan balik memujikan nama Tuhan, kita bersuka cita, kita beriang gembira, kita pujikan PPR 1 nomor 63, hatiku beriang gembira. Kita pujikan bait 1, 2, dan 3. Bait yang kedua. Sekarang ku alami jauh dari kesenangan, karena Yesus dengan sempurna mengubah keadaan. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Sekarang ku alami rahmatnya, berkatnya berlimpah. Ku tetap memandang mukanya, penuh pujian. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan keselamatan jiwaku. Bersama-sama kita akan masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa bersama, kita menaikkan doa-doa kita. Kita mengucap syukur, kita mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Pujian syukur kepada Tuhan. Problema kehidupan yang kita alami, bersama-sama kita membawa ke dalam doa. Kita percaya Roh Kudus hadir di sini. Karena kita percaya juga tiada yang mustahil bagi Tuhan untuk menjawab setiap doa kita. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat yang nanti akan dibawakan perwakilan dari Komisi Perempuan, kita akan sambut dengan pujian tiada yang mustahil. Hadir di sini, mengalir di bait suci,
Terima kasih Tuhan, tiada ada yang mustahil bagimu. Di dalam Tuhan, jika Tuhan mengizinkan, semuanya terjadi ya dan amin, sesuai dengan firman yang Tuhan tetapkan. Terima kasih Tuhan, untuk di pagi hari ini kami ucap syukur atas berkat yang luar biasa yang Tuhan curahkan atas kehidupan kami. Terima kasih semalam sudah Engkau menjaga istirahat kami dan membangunkan kami di pagi hari ini dengan tubuh yang sehat, semua dapat bergerak sebagaimana mestinya, dan kami memiliki semangat yang baru untuk datang beribadah di tempat ini untuk mencari kehendak Tuhan, menikmati hadirat Tuhan lewat pujian, penyembahan, dan firman yang akan kami nikmati bersama-sama. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami serahkan untuk terus misi kami di bulan ketiga ini. Kiranya Tuhan sertai dan berkati, agar kami saling bergandengan tangan untuk mewujudkan menjadi keluarga yang bersaksi dan menghasilkan buah bagi kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga serahkan untuk kegerakan misi di gereja kami, di PIPK, di GGKMI, dan dimanapun berada lewat saluran media sosial maupun lewat kehidupan kami sehari-hari untuk menjadi saksi-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur Tuhan tempatkan iman kami bertumbuh, berkembang, dan berbuah lebat di gereja kami ini. Dan izinkan kami siap menjadi saksi-Mu dan menjadi garam terang dimanapun kami berada. Terima kasih Yesus, kami juga serahkan untuk gereja kami, seluruh program-program yang ada yang telah dikemas. Ya Tuhan sertai dan berkati untuk pencarian calon hamba Tuhan sebagai penerus estafet kepemimpinan. Ya Tuhan sertai dan berkati, Tuhan berikan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, hamba Tuhan yang benar-benar terpanggil akan pelayanan mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan raganya, melayani Tuhan lewat jemaat di tempat ini, bersatu hati bersama kami melayani Tuhan. Kami juga serahkan untuk rencana pembangunan gedung serbaguna untuk Komisi Anak, Tata Usaha, dan Tamu. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Secara manusia berat dengan anggaran yang begitu besar, tapi kami percaya kami punya Allah yang begitu luar biasa, Tuhan yang sanggup mencukupkan segala sesuatunya. Tuhan akan sertai dan berkati, semuanya terjadi dan dapat terwujud sesuai kehendak Tuhan. Bantu kami setiap panitia yang Tuhan pilih, mereka bergerak bersatu hati, membantu menggerakkan, mewujudkan sebagaimana mestinya. Diberkati untuk seluruh panitia, berkati juga untuk panitia Natal 2025 dan buka tahun 2026. Kiranya Tuhan sertai dan berkati mereka, setiap acara yang akan dikemas, akan dilaksanakan untuk menyambut hari kelahiran-Mu. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Setiap dana yang dibutuhkan, Tuhan yang cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga serahkan untuk emeritasi hamba-Mu. Kiranya Tuhan sertai dan berkati. Tuhan juga akan cukupkan setiap dana yang dibutuhkan, juga untuk setiap panitia yang Tuhan percayakan untuk membantu melaksanakan yang terbaik. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat Yayasan Esther PAUD dan TK Esther. Mereka diberkati oleh Tuhan menjadi guru, kepala sekolah, pembina kerohanian PAUD dan TK Esther. Mereka diberkati Tuhan secara luar biasa, menjadi garam dan terang di tengah-tengah anak-anak yang masih kecil. Mereka dididik tidak hanya secara akademis, tapi juga secara iman. Anak-anak diberkati oleh Tuhan lewat PAUD dan TK Esther. Semua yang dibutuhkan sebagai operasional Yayasan PAUD dan TK Esther, Tuhan akan cukupkan. Dan terima kasih untuk orang tua yang Tuhan percayakan, mereka memberkati dan mempercayakan anak-anak mereka dididik di PAUD dan TK Esther. Semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Kami juga serahkan untuk jemaat kami di usia lansia mereka. Mereka tetap dalam kasih rengkuhan Tuhan di tengah-tengah kelemahan tubuhnya. Tuhan akan sertai dan berkati, terus bersyafaat, menaikkan melakukan pelayanan sesuai dengan kekuatan dan kemampuan mereka. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat kami yang sudah lansia ini, kesehatannya diberkati dengan kekuatan, mereka terus semangat melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus juga kami serahkan untuk setiap pergumulan sedang jemaat-Mu yang saat ini mengalami sakit penyakit. Tuhan sertai dan berkati, secara khusus kami serahkan dan terus dukung dalam doa untuk Bapak Liston Pardamian, untuk Bapak Harmi Janta, Bapak Rudi Sinaga. Tuhan turut ikut campur tangan dalam setiap pengobatan anak-anak-Mu. Tuhan pakai obat-obatan, alat terapi, dokter, dan Tuhan juga berkati untuk keluarga yang terus mendampingi anak-anak-Mu. Tuhan limpahkan dengan kasih sayang. Dan kami juga serahkan untuk pergumulan anak-anak-Mu yang lainnya yang membutuhkan pekerjaan, yang masih berjuang skripsi, yang merindukan Tuhan pertemukan dengan jodohnya. Tuhan juga akan turut ikut campur tangan. Diberkati untuk sedang jemaat-Mu yang mengalami pergumulan di tengah keluarga, rumah tangganya. Tuhan juga turut ikut campur tangan. Dan kami juga serahkan untuk setiap pergumulan orang tua yang saat ini mencari pendidikan untuk anak-anak, untuk jenjang yang lebih tinggi lagi. Tuhan juga sertai dan berkati. Tuhan akan sediakan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kami, di mana lingkungannya yang takut akan Tuhan. Mereka dididik secara akademis dan menjadi garam terang dimanapun anak kami nantinya akan bersekolah melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan juga akan sediakan berkat yang cukup yang dibutuhkan untuk biaya pendidikan anak-anak kami nantinya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan untuk bangsa dan negara kami. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Tuhan sertai dan berkati bangsa dan negara kami, keamanannya, kesejahteraannya, segala sesuatu yang terjadi, sekiranya Tuhan sertai dan berkati. Tuhan sebagai kepala bangsa dan negara kami, Tuhan yang akan merengkuh segala sesuatunya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan doa kami di pagi hari ini kepada Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tiba waktunya kita akan masuk bersama-sama menikmati firman Tuhan, sabda Tuhan untuk kerohanian kita, menjadikan santapan rohani kita pada pagi hari ini semakin memberikan hidup kita berarti, berkenan kepada Tuhan. Mari kita selalu menghubungkan diri kita kepada Tuhan melalui doa-doa kita, pelayanan kita. Tuhan tidak melihat kesibukan kita seberapa besar, Tuhan melihat hati kita, ketulusan kita untuk melayani Tuhan. Kita akan sambut firman Tuhan, kita akan pujikan lagu Terhubung.
Kami menyerahkan benih firman Tuhan pagi hari ini ke dalam tangan kasih-Mu. Firman-Mu itulah yang membawa kepada kami satu kehidupan. Tidak hanya sekedar tertata lebih baik, tetapi juga menjadi berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu kami membutuhkan makanan rohani kami yang akan menuntun perjalanan hidup yang Tuhan masih beri dan anugerahkan bagi kami. Kami menyerahkan firman-Mu pagi hari ini dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10, satu kisah yang tidak asing bagi setiap kita. Lukas 19 ayat 1 sampai 10 demikian bunyi firman Tuhan. Yesus masuk dan melintasi kota Yeriko. Di situ ada seseorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia orang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ia pun berlari mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata kepadanya, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang ke rumahmu." Sakius pun segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Melihat hal itu, semua orang mulai bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Namun Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan di dalam hidup yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, tema yang kita renungkan bersama-sama secara sinode. Jarang kita menemui dengan tema Sakius anak Abraham. Kita sebagai guru sekolah minggu atau anak-anak yang mendengarkan cerita tentang Sakius, maka kecenderungannya adalah Sakius pemungut cukai. Sakius memanjat pohon ara untuk melihat Yesus dan lain sebagainya. Apa yang diharapkan lewat peristiwa kisah Sakius yang familiar, yang sering kita dengar, bahkan kita ceritakan, dan anak-anak juga suka atas peristiwa ini. Bapak, Ibu, dan Saudara, orang jahat dan orang baik itu ada di sekitar sekeliling kita. Kita menjumpai dan mungkin juga kita mengalaminya. Secara umum, kalau orang jahat maka
tidak ada orang yang suka. Meskipun semurah hati apapun dalam tanda petik, tetapi kalau sikap perilakunya jahat, maka orang tidak akan suka, dijauhi oleh orang, bahkan dikucilkan, dan dalam komunitasnya bisa juga dibuli oleh orang-orang sekitarnya. Memberi kepada kita pembelajaran tersendiri agar kita tidak menjadi seperti mereka sehingga kita menjauhinya. Sebaliknya ketika kita dipertemukan dengan orang baik, kita sungguh senang, terhibur, bahkan kita ikut mendekat dengannya, bahkan kita mau dengan sukacita, dengan sukarela untuk membantu, menolong, apalagi kalau setiap kita pernah dibantu atau ditolong oleh orang baik itu. Maka dengan sesegera mungkin sesibuk apapun kita, tetapi ketika kita mendengar bahwa orang baik itu sedang mengalami kesulitan, membutuhkan pertolongan, karena kita pernah berhutang budi, seringkali kita ditolong berulang-ulang dan belum bisa membalas kebaikannya. Maka ketika ada waktu, ada kesempatan, ada momentum, kita meluangkan waktu, menyisihkan waktu, mengesampingkan yang lainnya untuk menolong orang yang baik itu. Terlebih-lebih tidak hanya sekedar berkaitan dengan karakter atau sikapnya, tetapi juga berkaitan dengan imannya. Orang yang sungguh saleh di dalam hidupnya. Realita itulah yang kita jumpai di dalam kehidupan yang kita jalani bersama-sama. Bahkan kalau kita menjumpai secara real orang jahat di depan mata kita, apalagi ia menjahati diri kita atau keluarga kita, maka yang kita lakukan, kita semakin tidak mau hidup berdampingan bersama-sama, apalagi untuk peduli, untuk menolong, untuk mengulurkan tangan. Ketika ia mengalami kesulitan, maka doa kita syukur. Itu karena akibat hidup yang tidak benar, sehingga itulah buah yang mereka terima. Orang jahat mengalami kesulitan, maka ada banyak orang bertepuk tangan. Tapi orang baik mengalami kesulitan, orang banyak cepat-cepat untuk mengulurkan tangannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika itu yang kita lakukan dan sistem itu terus terbangun di dalam kehidupan kita bergereja, bermasyarakat, dan menjadi fondasi hidup bersama-sama, maka orang yang jahat akan semakin jahat. Sebaliknya, orang yang baik belum tentu akan tetap menjadi baik, tetapi dengan berjalannya proses, orang baik pun bisa berubah karena berbagai macam hal, maka bisa berubah menjadi jahat di dalam hidupnya. Karena berbagai macam hal, pergumulankah, kesulitan-kesulitan hidupkah, atau dalam kondisi iman yang lemah, tidak ada yang memberi penguatan satu dengan yang lain, sehingga orang itu bisa menjauh
daripada Tuhan. Dan pada akhirnya bukan kehidupan yang Tuhan inginkan, bukan keselamatan yang terjadi, tetapi kebinasaan. Orang yang jahat sudah pasti akan mengalami kebinasaan karena ia berarti tidak percaya dan tidak menghidupi apa yang ia yakini dan imani. Mengaku menjadi orang Kristen, tetapi sikap perilakunya tidak mencerminkan sebagai pengikut Kristus. Bahkan orang yang sudah menjadi pengikut Kristus, jikalau tidak dijaga dan dipelihara terus-menerus, itu pun juga bisa menjadi orang yang hilang. Dan jika dibiarkan, maka semua orang akan mengalami kebinasaan. Tentunya Tuhan tidak menginginkan hal itu terjadi, karena tujuan Tuhan datang ke dalam dunia ini bukan untuk menghukum atau menghakimi orang-orang yang berdosa agar mendapatkan hukuman yang setimpal, yang seringkali kalau kita akui, kita sadari, kadang-kadang dalam diri kita berkata, ketika ketemu berjumpa dengan orang yang jahat, biar dia mendapatkan hukuman yang setimpal. Bukan doa kita agar dia mengalami pertobatan, mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Tetapi Yesus hadir ke dalam dunia tujuannya bukan menjadi hakim, tetapi tujuan utamanya adalah menyelamatkan. Di ayat yang ke-10 disebutkan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saya sengaja kasih warna kuning dan saya pertebal kembali dengan garis. Ini yang perlu kita akan cermati bersama-sama. Tuhan Yesus datang untuk mencari, menyelamatkan yang hilang. Tetapi saya akan memulai mengupasnya dari bagian yang terakhir. Mencari, menyelamatkan yang hilang. Yang hilang bukan dalam artian pergi tidak tahu di mana jalannya, pergi tidak tahu di mana tujuannya atau sengaja menghilang, tetapi di dalam kehidupan yang dilakukan menuju kepada kebinasaan. Apa yang dihidupi di dalam dirinya ketika dibiarkan, maka bukan membawa kepada kehidupan yang menuju kepada keselamatan, tetapi kehidupan yang menuju kepada kebinasaan. Saya percaya setiap orang, siapapun kita, dengan label agama apapun, maka tidak menginginkan dirinya ketika menganut satu agama, satu keyakinan yang diyakini, termasuk kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, kita dalam rangka kita tidak mau ini. Tidak mau binasa, tidak mau mengalami maut sebagai upah dosa. Dan ketika orang tidak ingin mengalami kebinasaan, maka 1001 cara orang bisa tempuh. Orang bisa lakukan itu di dalam kehidupannya.
Karena disebabkan oleh banyak hal, maka orang bisa jalannya, hidupnya, di ujungnya mengalami kebinasaan. Meskipun itu tidak dirancang dan tidak diinginkan serta tidak dipikirkan. Bisa berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan sesaat. Karena kebutuhan makan misalnya. Karena beberapa waktu, beberapa saat tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada yang bisa diolah, maka mengambil jalan pintas dengan mencuri, dengan mengambil hak orang lain, sehingga kebutuhannya bisa terpenuhi. Karena pasangan hidup setiap kenal dengan yang seiman, tidak pernah sehati, sepikir, dan menuju kepada satu titik pernikahan kudus, selalu putus di tengah jalan. Ada berbagai macam perbedaan-perbedaan yang dialami. Lalu di tengah perjalanan, bertemu dengan yang tidak seiman, semua persyaratannya dimiliki, hanya satu, tidak sehati, sepikir, sejalan di dalam imannya. Karena pasangan, maka akhirnya meninggalkan Tuhan. Karena pekerjaan, tuntutan pekerjaan yang dikerjakan setiap hari. Kalau orang berbisnis, berusaha dengan usaha sendiri, masih bisa mengatur, mengelola, menjaga sedemikian rupa. Tetapi ketika seseorang bekerja dalam satu sistem, apakah perusahaan atau lembaga, kadang-kadang dipertemukan, kadang-kadang diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan hati nurani kita. Saya pernah ketika bekerja, lalu orang pajak datang. Yang punya usaha berkata, "Mbak, kalau ada orang pajak bilang aja saya pergi." Padahal yang punya toko ada di situ, hanya dia tinggal di lantai atas. Begitu dari luar terlihat ada tamu dan mengenal itu orang pajak, langsung menyelinap lewat samping naik ke atas. Kami yang di depan harus berkata apa? Mau berkata, "Oh ada Pak, tadi sudah dapat informasi, diberitahu bahwa bilang aja pergi," karena mungkin tidak mau urusan-urusan yang ribet, yang kadang-kadang juga tidak pas. Ketika diperhadapkan, lalu saya berkata, "Sedang pergi Pak." Lalu saya jawab sendiri dalam hati, "Sedang pergi ke atas." Untuk memberikan satu pembelaan kepada diri saya bahwa saya tidak bohong. Memang sedang pergi, tapi perginya ke atas, cuman kepada orang pajak saya katakan sedang pergi, tidak saya lanjutkan sedang pergi ke lantai atas. Tetapi itu tidak membawa damai sejahtera. Ada kegelisahan di dalam diri saya. Mungkin Bapak Ibu Saudara juga mengalami banyak hal berkaitan, bertentangan dengan iman kita, dan kalau kita teruskan akan menarik kita, menyeret kita menjadi anak yang terhilang karena hidup kita akhirnya menuju kepada kebinasaan. Karena apa yang kita imani harus kita hidupi di dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Di lingkungan sekitar kita
Ada banyak hal yang menyeret kita kadang-kadang secara pelan-pelan tidak kita sadari. Karena orang-orang di sekitar kita melakukan hal yang sama. Tetapi di ujungnya membawa kepada maut, kepada kebinasaan. Dan Tuhan tidak menginginkan semua manusia hidupnya sedang berjalan menuju kepada satu titik kebinasaan itu. Tuhan Yesus atau Allah tidak menginginkan itu. Oleh karena itu Tuhan secara aktif dan proaktif mencari anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Mencari bukan hanya sekedar asal mencari seperti kita mencari sesuatu lalu tidak ketemu, enggak apa-apa lain kali. Atau kita mencari lalu waktunya sudah mepet, enggak nanti cari lagi. Kita tinggal pergi, bukan demikian. Tapi mencari untuk menemukan. Mungkin Bapak Ibu pernah mengalami ketika ingin mencari sesuatu, lalu kita lupa untuk menaruhnya. Tetapi barang itu kita butuhkan. Lalu kita mulai mengingat-ingat, balik lagi ke tempat semula, lalu kita runtut satu persatu, tadi saya di sini, di sini, lalu kita mulai mencari dengan lebih cermat, lebih teliti. Dan kita menemukan apa yang kita cari. Tuhan tidak pasif, tetapi Tuhan proaktif. Bukankah ini luar biasa Allah yang lakukan atas setiap kita? Allah secara aktif mencari kita sampai menemukan kita. Tetapi tidak berhenti menemukan untuk menghukum kita, menemukan untuk membinasakan kita, menemukan untuk menunjuk-nunjuk kesalahan kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita sudah tahu salah, maka tidak perlu kita ditunjuk-tunjuk, kita pun sudah menundukkan kepala sebagai bentuk bahwa aku mengakui kesalahan. Meskipun kadang-kadang karena mungkin egonya atau hal yang lainnya tidak keluar dari mulutnya. Tetapi sikapnya sudah menunjukkan bahwa ya, aku salah. Tuhan mencari kepada kita untuk menyelamatkan kita. Menyelamatkan apa? Menyelamatkan dari bahaya yang sangat besar, yaitu kematian yang kekal. Sesuatu yang fatal bagi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi, dan Tuhan tidak menginginkan. Bahaya besar apa? Yaitu kebinasaan di dalam kehidupan kita karena tidak percaya dan tidak mengenal Allah. Dan ketika Tuhan menyelamatkan itu yang luar biasa. Kalau manusia seringkali kita lihat dulu, siapa yang saya tolong? Apakah saya bisa? Apakah saya ada waktu? Apakah ada hubungan pertalian? Apakah ada hutang budi satu dengan yang lainnya? Tetapi Allah mencari dan menyelamatkan, tidak memandang siapa kita. Dalam teks yang kita renungkan, dipertemukan dengan Sakius, seorang kepala pemungut cukai, orang yang punya kedudukan dan orang yang kaya.
minggu yang lalu kita juga merenungkan tentang seorang yang kaya dan Lazarus yang miskin. Bukan, sekali lagi, bukan masalah kaya dan miskin. Kalau minggu lalu lebih penekanannya tentang kepedulian hati. Orang kaya pun berkatnya banyak pun berlimpah-limpah, tapi kalau tidak punya kepedulian hati, maka dia pun tidak akan bisa berbagi. Orang yang tidak punya, kalau ia punya kepedulian hati, belas kasihan, dia akan membagikan dari apa yang ia punya meskipun hanya secuil. Terlebih-lebih kalau sudah tidak punya, tetapi juga tidak mempunyai kepedulian hati, maka semakin ia akan menggenggam erat apa yang ia punya karena jumlahnya sedikit dan dia pun masih merasa kurang di dalamnya. Kembali lagi ke dalam teks yang kita renungkan, Zakius, seorang yang kaya secara manusiawi, tetapi secara sosial sekaligus secara rohani, dikucilkan, disingkirkan. Orang-orang yang dikucilkan, orang-orang yang disingkirkan, Tuhan peduli dan ingin menyelamatkan. Kalau kita mau mundur sedikit di satu perikop sesudah pasal 19, maka bukan lagi kita diperjumpakan dengan seorang yang punya kuasa, kedudukan, dan ekonomi yang baik, tetapi dipertemukan dengan seorang yang buta dan miskin. Dan ketika ia punya ketetapan hati, punya iman dan berseru kepada Tuhan, maka Tuhan pun menjawab apa yang menjadi kerinduannya. Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu, ayat 41. Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah sekarang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Tuhan juga menyelamatkan kepada orang yang miskin, yang cacat, yang buta, yang juga disingkirkan oleh masyarakat. Dan ketika ia berseru-seru untuk minta pertolongan kepada Tuhan, maka orang-orang yang ada di sekeliling mereka berkata agar mereka menegur orang yang buta itu untuk tidak berteriak-teriak dan mengganggu Tuhan Yesus. Tetapi ketika ia memiliki ketetapan hati, Tuhan melawat dan Tuhan menyelamatkan orang buta itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Zakius, sang pemungut cukai yang mengambil pajak lebih dari yang semestinya, bahkan dianggap sebagai pengkhianat bangsa bagi orang-orang saat itu karena dia orang Yahudi, tapi dia bekerja kepada orang Romawi. Lalu ia menekan sebangsanya sendiri, memungut pajak melebihi dari apa yang seharusnya, lalu keuntungan besar digunakan untuk kesenangannya sendiri. Tetapi perjumpaannya dengan Yesus, ketika Tuhan Yesus berkata, "Hei Zakius, turunlah, aku harus menumpang ke rumahmu." Tuhan tahu bahwa Zakius
membutuhkan Tuhan. Tuhan tahu di tengah-tengah jalan yang ia jalani sesat, terkucilkan oleh masyarakat, meskipun bergelimpangan dengan harta, hatinya perlu disapa agar ia pun boleh mengalami anugerah keselamatan. Dan benar apa yang terjadi ketika terjadi satu perjumpaan antara Yesus dan Sakeus. Yesus sengaja pergi ke rumah Sakeus. Meskipun ada banyak suara yang berpikiran minor, negatif. Tetapi hati Sakeus tetap terarah kepada Kristus. Mengalami satu pertobatan hidup. Pertobatan hidup bukan hanya sekedar, Tuhan sekarang aku percaya, Engkau adalah Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah Juru Selamat. Tidak hanya berhenti sampai di situ, tetapi pertobatan yang benar ketika kita masih diberi nafas kehidupan, maka kita diberi keberanian untuk mengakui segala dosa, kesalahan, pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Tetapi tidak hanya sekedar berani mengakui, tetapi mengalami perubahan. Orang yang bertobat, orang yang mengalami perubahan iman dari tidak percaya menjadi percaya kepada Kristus. Yang benar ia harus mengalami perubahan hidup. Perubahan itu dimulai dari pola pikir dan ditindaklanjuti dengan tindakan. Itulah iman yang benar. Pola pikir bahwa uang bukan segala-galanya, uang bukan menjadi tuan bagi Sakeus. Dia sadar apa yang dia lakukan selama ini, kalau dulunya berfokus untuk aku dan aku, kesenanganku dan kesenanganku, kepuasanku dan kepuasanku, maka ketika ia mengalami perjumpaan dengan Kristus, pola pikirnya berubah dan tindakannya pun menjadi juga berubah. Tuhan tidak memaksa perubahan ini, tetapi muncul dari kesadaran hati. Seseorang ketika melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, kalau karena terpaksa dan karena ketulusan hatinya, kesadaran dirinya, maka akan menghasilkan buah yang berbeda. Sakeus ketika mengalami perjumpaan dan mengakui akan kesalahan apa yang dilakukannya, maka dia belajar untuk menata kembali, balik ke belakang sejenak, membenahi hidupnya dan memperbaiki yang tidak benar. Ayat yang ke-8, Tuhan lihatlah, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Tuhan tidak meminta itu, tetapi itu muncul dari kesadaran diri sendiri. Dan ketika ia mengalami perubahan hidup, perubahan sikap, maka disitulah Tuhan berkata bahwa hari ini telah terjadi keselamatan pada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Bapak, Ibu, dan
saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika Sakius mengalami perubahan hidup di dalam hidupnya, maka disitulah tidak hanya sekedar diri pribadi Sakius, tetapi firman Tuhan katakan keselamatan kepada rumah ini. Itu berarti seisi rumah. Apakah itu artinya bahwa Sakius percaya kepada Tuhan, mengalami pertobatan iman, lalu anak istrinya, orang-orang yang tinggal di dalamnya selamat? Bukan, tidak ada istilah swarga katut, neraka nunut atau sebaliknya. Tetapi lewat Sakius yang mengalami perubahan iman, yang mengalami perubahan hati, maka ia sanggup menjadi terang dan garam sehingga satu keluarga itu. Karena Sakius adalah kepala keluarga, maka ia memimpin keluarga itu, membawa keluarga itu menjadi percaya kepada Kristus sehingga seisi rumahnya menjadi percaya kepada Kristus dan diselamatkan. Oleh karena itu Tuhan berkata Sakius menjadi anak Abraham. Bukan anak secara biologis, tetapi kita dicangkokkan. Tidak hanya sekedar Sakius, tetapi Bapak, Ibu, Saudara, termasuk saya ketika kita percaya kepada Kristus, mengalami perubahan hidup, maka kita pun nama kita, diri kita disebut sebagai anak Abraham secara rohani. Galatia pasal 3 ayat 29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, karena kita percaya kepada Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga tahu apa janji Allah yang Tuhan berikan kepada Abraham. Apa yang Tuhan berikan kepada Abraham. Mari kita belajar lewat kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Selamatkanlah orang lain. Meskipun kita tidak bisa menjangkau banyak orang, tetapi minimal satu orang yang terdekat di dalam hidup kita. Bahkan mungkin orang yang masih ada di dalam keluarga kita, yang hidupnya belum sungguh-sungguh di dalam Kristus, selamatkanlah mereka. Atau mungkin tetangga kita kiri kanan, berdoalah, minta kepada Tuhan, izinkan kita membawa satu jiwa untuk datang kepada Tuhan, minimal menjadi percaya. Karena lewat satu orang ini, mungkin kita tidak bisa menjangkau banyak, tetapi ketika kita menyelamatkan satu orang, siapa tahu satu orang itu akan Tuhan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan dan bisa menjangkau banyak orang sehingga mereka mendapatkan anugerah keselamatan. Petrus di dalam Alkitab, ketika Petrus diberi kesempatan ulang oleh Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Lewat Petrus banyak gereja-gereja, banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Lewat Paulus, satu orang percaya kepada Tuhan.
Tidak hanya satu tempat tetapi berbagai tempat wilayah di Asia di mana Paulus bisa jangkau. Injil diberitakan. Kita tidak tahu ketika kita menginjili menyelamatkan apakah istri kita, apakah suami kita, apakah anak-anak kita atau orang yang menjadi teman dekat sahabat kita. Ketika mereka percaya, mereka menjadi terang dan garam. Meskipun mungkin lilin kita kecil, sekecil sedotan, yang pengaruhnya mungkin tidak besar. Tetapi ketika itu terus memancar, bisa menerangi lilin yang lebih besar. Tidak hanya sekedar menerangi lilin yang lebih besar, tetapi bisa menghasilkan api yang besar. Kita tidak tahu cara Tuhan bekerja. Tetapi yang kita tahu bahwa kebaikan, kemurahan Tuhan yang sudah kita terima, mari kita pancarkan, kita bagikan. Agar tidak hanya kita menjadi anak-anak Abraham yang dicangkokkan di dalamnya karena percaya kepada Kristus. Tetapi ada anak-anak yang lain yang dicangkokkan lewat beriman kepada Kristus. Dan pada akhirnya, mari kita belajar meneladani Tuhan Yesus. Membenci dosa. Jangan sampai kita berkompromi dengan dosa. Karena seringkali orang membenci dosa, maka membenci orang yang berdosa. Tetapi mari kita belajar membenci dosa dan mengasihi orang yang berdosa. Sehingga orang yang berdosa itu mendapatkan berkat, mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupnya, mendapatkan anugerah keselamatan. Mari kita lakukan hal-hal kecil, hal-hal sederhana. Ketika kita mengerjakan dan melakukan, mereka melihat, mengalami, merasakan. Ada kasih Kristus, ada Yesus yang memancar di dalam kehidupan kita. Dan menjadi daya magnet yang kuat untuk mereka semakin ingin tahu, ingin mengerti, dan percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Dan pada akhirnya juga menjadi anak Abraham dan mendapatkan janji-janji berkat yang datangnya dari Tuhan yang diberikan kepada Abraham. Yerusalem surgawi yang Tuhan anugerahkan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Roh Kudus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Dan saya percaya saat ini roh Tuhan, roh yang sama, akan bekerja di hati setiap kami. Baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun sidang jemaat yang mendengar. Kami akan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu, sehingga ada banyak orang yang menjadi percaya dan mendapatkan anugerah keselamatan. Karena untuk itulah Tuhan hadir, mencari kami, menyelamatkan kami yang terhilang. Demikian juga ajari kami secara proaktif lewat hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mencari sampai menemukan dan menyelamatkannya, sehingga mereka tidak mengalami kebinasaan dan mendapatkan kehidupan yang kekal. Seperti janji yang Tuhan juga beri dan anugerahkan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami menyerahkan setiap kami dan hikmat-Mu menyertai setiap kami. Amin.
Puji syukur kepada Tuhan ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita benar-benar mengalami suatu pembentukan iman yang luar biasa, di mana setiap kita ketika seberat apapun kesalahan kita yang kita perbuat, Tuhan selalu memberikan kesempatan kita buat kita untuk kita boleh memperbaiki diri dan memberikan pengampunan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan kembali. Semoga memberikan kita semakin memberikan motivasi untuk kita bertindak sesuai kehendak dan jalan yang ditujukan pada kita. Kita akan masuk dalam ucapan syukur persembahan yang akan kita berikan kepada Tuhan. Di depan sudah disediakan 2 kantong warna hitam untuk kelas gereja dan untuk warna hijau untuk Yayasan TK Ester. Terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara yang sudah dipersiapkan. Satu ayat yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Saya mengundang untuk para petugas bisa maju ke depan dan jemaat boleh bangkit berdiri. Bu Karmiati bisa mungkin. Mari Bapak Ibu kita berdoa untuk persembahan. Bapa kami yang baik, Bapa yang mengasihi kami, segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur pada pagi hari ini oleh karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami boleh bersekutu bersama-sama, kami boleh memuliakan Tuhan, dan kami boleh menerima kebenaran akan firman-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami terima Tuhan boleh menjadi rema di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini kami mengucapkan syukur atas berkat-berkat yang Tuhan sediakan bagi kami. Bila Tuhan persembahan yang kami berikan pada pagi hari ini boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, diberkatilah tangan-tangan yang memberikan persembahan pada pagi hari ini. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan segera mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita boleh mengucap syukur, kita sudah memuji Tuhan, kita muliakan nama Tuhan, kita boleh mendengarkan sabda Tuhan, dan kita juga boleh mempersembahkan sedikit berkat untuk pelayanan di gereja ini. Kiranya pelayanan Bapak Ibu Saudara dan persembahan boleh menjadikan berkat untuk gereja ini. Kita akan menutup dengan satu buah pujian, kecaplah dan lihatlah.
Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Bersama dengan segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang abad, mari kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Pagi hari ini kami bersama dengan sidang jemaatmu memohon berkat untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Untuk Bapak Hardianto, Bapak Daniel Irawan, Bapak Tulus Sagala, Bapak Yosef Stephen, Saudara Gabriel, Saudara Andang, dan anak Leona Kaila ke dalam tangan kasih kemurahan Tuhan. Tuhan memberkati sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keperluan hamba-hambamu ini, baik dalam kesehatan, dalam hidup berkeluarga, dalam pekerjaan yang ditekuni, masa depan mereka, masa pertumbuhan anak-anak kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Gandeng hamba-hambamu ini terus menuju kepada jalan yang membawa kepada keselamatan, membawa kepada kehidupan kekal di dalam Kristus. Tambahkan pengalaman iman, percaya kepada Kristus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, yang membawa hamba-hambamu akan dipakai menjadi kepanjangan tangan untuk mewartakan kasih Kristus kepada banyak orang. Demikian juga seluruh sidang jemaatmu di pagi hari ini, berkat yang sama Tuhan anugerahkan. Ketika kami menapaki hari-hari ke depan yang Tuhan masih anugerahkan, kami mohon pimpinan, penyertaan, dan berkat serta perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu dan terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan senantiasa menyertai perjalanan hidupmu, dibuat Tuhan menjadi berhasil sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan bersatu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.